and yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise the toast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Alam selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saldiansa, Iqmal Astaguna Asra, Siskayanti, Rizka Mulyani, dan Nur Fadila Ashadi. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu etika dalam penulisan ilmiah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh Saldiansyah. Kepada Saldiansyah, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas materi pengertian etika penulisan karya ilmiah. Etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, nasional dan sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungan dengan orang yang lain. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar dan hanya falsa suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiah serta penulis yakin tahu baik buruk baginya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Saldiansyah yang telah memaparkan materi pertama. Dan selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Iqmal Astaguna Asra. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi etika penulisan karya ilmiah. Adapun dalam menyusun sebuah laporan penelitian atau karya ilmiah, paling tidak ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Sebagai tanda kita memiliki etika berikut 4 hal yang dimaksud. Yang pertama, kejujuran, dan yang kedua objektivitas, ketiga ketelitian, dan yang keempat pengutipan. Adapun penjelasan dari pengertian tersebut, yang pertama, kejujuran merupakan mata uang yang berharga di mana saja. Demikian sebuah untaian kata mutiara mengatakan, kejujuran dalam penulisan laporan penelitian atau karya ilmiah berkaitan dengan hal kejujuran harus dijunjung tinggi, baik bagi kepentingan dari penulis laporan penelitian itu sendiri maupun bagi masyarakat luas yang akan membacanya. Kedua, objektivitas. Objektivitas sangat berkaitan dengan kejujuran. Jika Anda bersikap objektif, maka dalam laporan penelitian atau karya tulis ilmiah yang Anda buat, penafsiran atau interpretasi data yang dilakukan disandarkan pada objektivitas, bukan subjektivitas. Yang ketiga, ketelitian. Ketelitian adalah kesalahan karena ketidakpedulian. Keakuratan ini karena perhatian peneliti. Bentuk kebenaran ini dapat dibuat dari hal yang sangat mudah dan sederhana. Dan yang terakhir, pengutipan adalah mengutip pendapat orang lain baik dalam mengambil kutipan langsung atau hanya mengambil intisari pendapat, maka sumber kutipan harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik ide tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iqmal Astaguna Asra yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Siskayanti. Kepada Siskayanti saya persilahkan dengan hormat. Terima
terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada 4 fungsi bagian etika dalam penulisan karya ilmiah, yaitu 1. Sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. 2. Memelihara hati nurani dari peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. 3. Pegawai penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. 4. Membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siska Yanti yang telah memaparkan materi ketiga. Dan selanjutnya, materi keempat akan dipaparkan oleh Saudari Rizka Mulyani. Kepada Rizka Mulyani, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih untuk kesempatannya. Adapun tujuan dari etika dalam penulisan karya ilmiah yaitu 1. Menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu untuk melindungi hak cipta peneliti. Yang ketiga untuk melindungi objek peneliti dan pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat untuk menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang terakhir yaitu menegakkan etika moral dalam berperilaku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka Mulyani yang telah memaparkan materi keempat. Selanjutnya, materi kelima akan dipaparkan oleh Saudari Nurfadila Asadi. Kepada Nurfadila Asadi, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi pelanggaran karya ilmiah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, plagiarisme. Yang kedua, self-plagiarisme. Yang ketiga, fabrikasi data. Yang keempat, falsifikasi data. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri gagasan kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiarisme dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Melakukan tindakan menciplak karya orang lain tanpa mencantumkan sumber referensi merupakan jenis plagiarisme sengaja. Sedangkan jenis plagiarisme tidak sengaja adalah ketidaksadaran orang tersebut melakukan plagiarisme. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengutip sebuah karya. Supaya Anda lebih mengenal plagiarisme adalah tindakan tidak baik, maka kita cari tahu ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama itu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Baik, yang kedua adalah self-plagiarisme, yaitu autoplagiasi atau self-plagiarisme ini merupakan salah satu jenis plagiarisme. Jenis plagiarisme yang salah satunya merupakan plagiarisme yang dilakukan seseorang dalam karyanya sendiri. Seorang penulis dikatakan self-plagiarisme jika penulis tersebut mengutip bagian tertentu dan hasilnya karya sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Yang ketiga, fabrikasi data. Fabrikasi data adalah suatu data dalam laporan penelitian yang dibuat secara mengarang tanpa adanya bukti telah melakukan penelitian tersebut. Yang terakhir adalah falsifikasi data. Adalah proses mengubah data tanpa dicantumkan dan kebenaran datanya. Proses ini merupakan manipulasi data sehingga data yang disajikan tidak akurat. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari materi yang disampaikan oleh Nurfadila Asadi, yaitu menjelaskan tentang pelanggaran suatu karya ilmiah. Dalam melakukan pelanggaran suatu karya ilmiah, tentunya kita bisa dapat sanksi. Yang pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Kelima, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga presentasi kali ini tidak hanya dijadikan manfaat, namun juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran buat kedepannya. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.